Kata netizen, Prabowo out soldier never die. Kemarin ulang tahun banyak yang mengucapkan selamat ulang tahun. Hotman Paris, RK mengapresiasi ulang tahunnya. Ada sebuah harapan Prabowo menang. Kemarin hasil survei bertambah lagi, salah satu lembaga survei. Apakah Prabowo bisa menang dengan itu semuanya atau hanya penghibur saja? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, Prabowo Subianto, salah satu bakal calon presiden yang telah tampil mulai 2009 dengan Bu Megawati, 2014 sebagai calon presiden, 2019 calon presiden. Apakah ini bernasib seperti Bu Hovifah? Tapi perbedaannya Bu Hovifah itu 3 kali sebagai calon gubernur dan yang ketiga menang. Ini pernah calon wakil, telah menjadi calon presiden, dan ini kemungkinan. Ayo kita baca di beberapa media bagaimana suasana Prabowo di hari ulang tahun dan harapan netizen dan masyarakat. Pertama kita baca di Detik. Survei IPS, elektabilitas Prabowo tembus 30%, Ganjar 20% dan Anies 17%. Ya, dinamis, meskipun ini adalah salah satu produk lembaga survei, namun mungkin pada bulan depan akan berubah atau mungkin tidak. Yang pasti belum ada sebuah kepastian, masih 30%. Kata salah satu lembaga survei. Lembaga survei Indonesian Polling Station ini yang merilisnya. Kemudian kita lihat di news, Hotman Paris ucapkan selamat ulang tahun. Warganet doakan Prabowo Presiden 2024. Apakah itu termasuk kalian atau sebaliknya? Yang pasti Hotman Paris itu adalah salah satu pengacara yang famous, ya sering kita melihatnya. Kemudian yang ketiga di Tribun, 2 gubernur buntuti elektabilitas Prabowo Subianto calon kuat Pilpres. Nasib Muhaimin dan Sandiaga, pertanyaan besar. Apakah Muhaimin dan Sandiaga masih dalam kondisi baik-baik mengikuti irama? Karena kan kalian tahu semuanya kan, kemarin beriringan sama Caimin, atau mungkin Sandiaga Uno pada waktu 2019. Selanjutnya di Detik lagi, RK ucapkan selamat ulang tahun ke Prabowo, unggah momen-momen keakraban. Jadi ini adalah salah satu gubernur yang juga famous di Jawa Barat memberikan ucapan selamat. Kemungkinan juga banyak sih yang menyampaikan ucapan tersebut dan menampilkan, ya seorang tokoh pasti ada foto-foto secara bersama. Selanjutnya ini yang terakhir, jadi inspirasi netizen di cuitan Anies. Prabowo out soldier never die. Ini yang mencuit apa itu maksudnya netizen di cuitan Anies. Ayo kita baca di yang terakhir dan nanti kita hubungkan dengan Caimin dan Sandiaga. Bagaimana nasibnya? Jadi inspirasi netizen di cuitan Anies, Prabowo out soldier never die. Apakah ini menunjukkan ada hubungannya dengan Prabowo dan Anies? Jakarta, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat ucapan selamat ulang tahun dari Anies Baswedan via Twitter. Di cuitan Anies ada netizen yang menyebut Prabowo sebagai inspirasinya karena masih berjuang untuk menjadi presiden RI. Prabowo menjawab netizen itu. Jadi langsung direspon oleh netizen yang ceritanya menggigit. Anies mengucapkan selamat ulang tahun kepada Prabowo pada 17 Oktober 2022. Prabowo menjawab Anies yang mendoakannya panjang umur, lalu diberikan kesehatan dan terus memberikan yang terbaik untuk rakyat serta hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala.
Amin. Terima kasih atas ucapan dan doanya. Insya Allah selama hayat masih dikandung badan akan selalu setia dan sedia memberikan yang terbaik bagi rakyat Indonesia. Wah, asik ya, antar elit itu kalau bermain media sosial tidak ada yang jelek, diberi jawaban yang bagus. Lalu dari sekitar 340 balasan atas tweetan Anies untuk Prabowo, banyak ya. Ada netizen yang menyebut Prabowo Subianto menjadi inspirasinya. Menurutnya di usia 71 tahun seperti dirinya, Prabowo masih berniat menjadi presiden RI. Oh, ini meletek atau serius ini? Semoga inspirasi betulan. Prabowo membalas cuitan tersebut. Prabowo mengutip ucapan "Old soldier never die". Oke, jadi ini adalah yang disampaikan oleh Prabowo sendiri. "Old soldier never die and they never fade away. They only go when the Almighty call them", ujar Prabowo dengan emotikon bendera merah putih. Prabowo Subianto diketahui merayakan ulang tahun ke-71 pada Senin lalu. Prabowo banyak mendapatkan ucapan selamat ulang tahun dan partainya dan tokoh-tokoh. Salah satu yang mengucapkan kepadanya adalah Ridwan Kamil, RK. Jadi sesudah Anies, RK, dan banyak lagi. Ucapan selamat ulang tahun Prabowo disampaikan Ridwan Kamil yang mengunggah reel yang berisi klip foto kebersamaannya dengan Prabowo. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan calon wakil presiden? Bagaimana nasib Caimin? Bagaimana Sandiaga Uno yang sempat menjadi pasangan pada waktu 2019? Kita lihat lagi. Dalam rilis itu ada foto Prabowo sama RK. Terima kasih saudara-saudara sekalian atas doa dan ucapan. Pecinta masa depan negeri, itulah ulang tahun Prabowo yang ada suasana saling akrab ya antara netizen itu, dan diawali oleh tokoh-tokoh hebat. Bayangkan, Mas Anies Baswedan itu adalah salah satu yang disupport oleh Prabowo maju Pilgub DKI, yang waktu itu baru mendapatkan semacam musibah karena diberhentikan sebagai menteri tanpa ada konfirmasi dan diajukan sebagai calon gubernur dan menang. Pada waktu 2019, Mas Anies Baswedan ditawarin oleh seseorang untuk menjadi capres, tidak mau. Oleh Pak Prabowo ditawarin menjadi cawapres, tidak mau, karena Mas Anies ini belum 5 tahun, amanah rakyat harus diselesaikan. Akhirnya selesai pada 16 Oktober kemarin, ulang naik ispa. Bagaimana hubungannya Mas Prabowo, Pak Prabowo? Mas Anies sama Mas Prabowo, Pak Anies sama Pak Prabowo masih baik-baik saja dalam koridor membangun negeri ini. Tetapi berbeda statementnya Mas Anies karena suasana 2019 itu tidak mau, selama Pak Prabowo maju, maka dia tidak mau. Temanya 2019. Karena waktu itu adalah ya yang memberikan amanah sebagai gubernur DKI itu adalah Gerindra yang utama. Dan selanjutnya bisa menyelesaikan. Pada kesempatan ini, mungkin semua netizen itu mungkin berpikir, ini Pak Prabowo sama Mas Anies pasti ada problem deh. Karena Partai Nasdem memberikan keputusan untuk mengusung Mas Anies Baswedan sebagai capresnya. Berbeda dengan keputusan sementara yang ditampilkan oleh Partai Gerindra, yaitu menampilkan Pak Prabowo Subianto. Wow, ini berbeda. Mungkinkah akan bertanding antara Pak Prabowo, berkontestasi antara Pak Prabowo sama Mas Anies atau Mas Anies sama Mas Prabowo? Ya, itu serba mungkin. Dan di tempat lain tadi kan ditampilkan dengan judul bagaimana Muhaimin, bagaimana Sandiaga Uno. Itu kan pertanyaan karena Cak Muhaimin awalnya berencana berkoalisi semut merah, dengan bangga menampilkan ini adalah koalisi semut merah, akan menampilkan capres-cawapres yang ideal dalam keluarga Islam, Islam modern,
Islam tradisional. Namun dalam waktu tidak lama ada komunikasi baik dan nyambung untuk mengarah ke koalisi dengan Partai Gerindra. PKB Partai Gerindra menampilkan tanda tangan fakta integritas atau intinya MOU lah intinya. Nah, kalau tidak fakta integritas, MOU untuk bagaimana ngomong capres cawapres itu adalah bersama, meskipun juga belum diputuskan siapa capresnya, siapa cawapresnya. Ada MOU untuk membangun negeri ini. Dalam beberapa perjalanan ada ketemu Mbak Puan, ada ketemu RK dan lain-lainnya. Apakah Caimin masih? Kalau menurut saya sih pada waktu itu sampai hari ini belum ada sebuah kepastian bahwa Caimin itu akan dibawa oleh para Prabowo sebagai cawapresnya. Karena apa? Ya semua sangat dinamis. Maksudnya keberadaan MOU itu adalah dibahas secara bersama-sama siapa capresnya, siapa cawapresnya. Kalau misalkan tidak ada partai-partai lain yang bergabung dengan Partai Gerindra sama PKB, ya mungkin Pak Prabowo sama Caimin adalah pasangan capres-cawapres. Namun ketika muncul Mbak Puan, atau mungkin ada yang bertanya bagaimana tentang Sandiaga Uno? Wah ini, kalau Sandiaga Uno kan pasti hubungannya dengan 2019 yang nyaris mengalahkan Pak Jokowi. Waktu itu sangat dekat, maksudnya tidak sampai jauh sih selisihnya. Tetapi akhirnya kekalahan itu menjadikan persatuan. Pak Prabowo menjadi bagian dari pemerintahan. Asik kan? Sehingga kalau pada kesempatan ini tentang Caimin, yaitu menurut saya sih kecil kemungkinan ya, kecuali tidak ada koalisi yang lainnya, maka kemungkinan akan pasti. Namun kalau dengan Mas Sandiaga Uno sampai hari ini kalian belum tahu siapa, maksudnya komunikasi yang seperti 2019. Jadi sepertinya kalau dengan Sandiaga Uno itu agak jauh dipandang, kecuali pada suatu titik tidak ada titik temu semuanya antara para orang-orang hebat di partai-partai itu, maka Sandiaga Uno adalah sebagai alternatif. Karena Sandiaga Uno juga mempunyai pemilih tersendiri. Mak itu pasti ketika melihat Sandiaga Uno tampil itu sesuatu. Bagaimana dengan Mbak Puan? Wah, Mbak Puan pasti sampai hari ini memang belum ada kepastian juga. Dan bukan kelihatannya sih mengarah kalau dengan koalisi dengan Pak Prabowo, Mbak Puan bukan nomor 1 tetapi nomor 2. Mungkin mengulang pada 2009 Megawati Prabowo, Mega Pro. Nah, sekarang mungkin saja Prabowo Puan, Pak Prabowo Puan, Prapu, atau mungkin dengan singkatan lainnya. Dan di situ mungkin kalian, bagaimana Mas Ganjar? Apakah mungkin? Bagaimana yang lainnya? Mas RK, Gubernur Jawa Barat, bagaimana Bu Khofifah, dan lain sebagainya. Pecinta masa depan negeri, itulah beberapa kemungkinan dengan munculnya yang lebih hangat pada suasana ulang tahun Pak Prabowo ke-71 tahun ini. Beliau adalah dalam bahasanya old soldier never die. Yang asik adalah keakraban antara tokoh-tokoh hebat ini yang mengantarkan ke pemilu 2024 nanti. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Maka keberadaan survei, ya kebetulan memang salah satu survei ya, kita belum tahu lembaga survei yang lain, karena pada 1 bulan yang lalu Prabowo itu turun dengan berbagai lembaga survei. Kalau ini satu lembaga survei dan Prabowo naik 30% dan Mas Ganjar nomor 2 20%, Mas Anies 17%. Apa sih yang menjadikan? Nah ini belum ada penjelasan. Kalau ada sebuah penjelasan, maka ya sangat mungkin itu terjadi. Tetapi kalau tidak ada penjelasan terkait dengan perubahan pada waktu kemarin turun kemudian sekarang naik, mungkin banyak yang bertanya tentang kok bisa ya berubah itu. Yang pasti pada kesempatan ini selamat ulang tahun Pak Prabowo ke-77. Selamat ulang tahun ke Selamat ulang tahun Pak Prabowo ke-71 tahun. 71 tahun itu adalah umur yang cukup dewasa untuk memimpin negeri ini.
ya kita tetap mengapresiasi untuk mengabdikan diri ke negeri ini. Dan siapa yang terbaik, rakyat yang akan memilih. Soldier never die. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.